Materi tentang kanker payudara ini sangat penting karena merupakan kanker yang paling banyak pada wanita dan angka kematiannya sangat tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai penata laksanaan kanker payudara. Pada materi kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah diagnosis kanker payudara dengan metode triple diagnostik, kemudian modalitas terapi kanker payudara, dan penata laksanaan kanker payudara pada stadium dini, stadium lanjut lokal, dan stadium metastasis. Kanker payudara merupakan kanker yang terbanyak pada wanita. Pengetahuan biologi kanker telah menemukan bahwa kanker payudara mempunyai 5 subtipe intrinsik yang berbeda. Oleh karena itu, penata laksanaan kanker payudara dilakukan secara personalized medicine, multimodalitas, dan multidisiplin. Konsep penata laksanaan kanker payudara mengalami perubahan dari maksimal tolerable terapi ke arah minimal efektif terapi. Penata laksanaan kanker payudara mengikuti 6 langkah penata laksanaan kanker pada umumnya. Diagnosis kanker payudara ditegakkan dengan metode triple diagnostik yang meliputi pemeriksaan klinis, imaging, dan histopatologi. Langkah pertama untuk diagnosis kanker payudara adalah anamnesis secara menyeluruh. Untuk anamnesis ini yang pertama kita anamnesis mengenai identitas pasien, kemudian keluhan utama pasien. Pasien kanker payudara biasanya datang dengan keluhan benjolan atau luka atau keluar cairan dari puting susu atau perubahan kulit payudara, dan pada stadium yang lanjut biasanya pasien mengeluh nyeri. Kemudian kita tanyakan mengenai onset. Biasanya benjolannya cepat membesar. Ini berkaitan dengan doubling time dari tumor. Kemudian kita tanya mengenai gejala penyerta, yaitu gejala penyerta demam, nyeri. Ini untuk menyingkirkan diagnosis banding. Misalnya mastitis. Pada mastitis itu benjolannya cepat membesar, kemudian disertai demam dan nyeri. Kemudian untuk selanjutnya kita tanyakan mengenai gejala-gejala metastasis di paru dengan gejala batuk atau sesak nafas. Metastasis di liver, kita tanyakan rasa penuh di perut. Kemudian metastasis di otak, kita tanyakan apakah pasien mengeluh nyeri kepala atau sering pingsan. Kemudian apakah pasien sering mengeluh nyeri-nyeri, terutama nyeri di tulang belakang. Ini adalah gejala metastasis pada tulang. Selanjutnya kita tanya mengenai faktor resiko. Untuk faktor resiko ini ada faktor risiko yang dapat diubah dan ada faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah contohnya adalah riwayat reproduksi, kemudian usia saat melahirkan anak, kemudian paritas, obesitas, konsumsi alkohol. Ya. Sedangkan yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, kemudian jenis kelamin, kemudian menstrual faktor, dan yang lainnya. Jadi untuk faktor resiko ini nanti yang pertama kita tanyakan mengenai paparan hormon estrogen. Paparan hormon estrogen itu kita tanyakan usia berapa pasien mengalami menarche, kemudian usia berapa pasien menikah, kemudian usia punya anak, kemudian riwayat menyusui, pemakaian kontrasepsi hormonal, hormon replacement terapi, maupun kita tanyakan pasien sudah menopause atau belum. Kemudian riwayat keluarga dengan kanker payudara, kanker ovarium, ini berhubungan dengan gen yang namanya BRCA1 dan BRCA2. Selanjutnya kita tanyakan mengenai riwayat penyakit dahulu, yaitu riwayat tumor jinak sebelumnya, riwayat radiasi maupun pengobatan sebelumnya. Kemudian kita tanyakan mengenai riwayat diet, yaitu konsumsi banyak kolesterol, daging merah, lemak, alkohol, dan merokok.
Untuk kolesterol ini penting sekali karena kanker payudara itu dipengaruhi oleh hormon estrogen, dan hormon estrogen ini selain dibentuk dari ovarium, itu juga dibentuk dari kolesterol. Kolesterol ini kalau ketemu dengan enzim aromatase maka akan diubah menjadi dehydroandrostenedion, dan dehydroandrostenedion ini akan diubah menjadi estrogen. Nah, ini nanti akan memengaruhi terjadinya kanker payudara ini. Kemudian kita tanyakan mengenai gaya hidup, ya. Gaya hidup yang kurang olahraga atau sedentary lifestyle ini akan memengaruhi terjadinya kanker payudara. Kemudian kita tanyakan juga mengenai aktivitas fisik. Apakah pasien dapat mengerjakan pekerjaan sehari-hari, apakah bisa mandiri atau perlu bantuan. Setelah kita melakukan anamnesis secara menyeluruh, selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik ini seperti pada umumnya penyakit, kita periksa status generalisnya terlebih dahulu, yaitu keadaan umumnya, kemudian status gizi, status penampilan, dan tanda vitalnya. Setelah itu kita periksa status lokalisnya. Untuk kanker payudara, untuk pemeriksaan status lokalis itu dalam posisi duduk dan posisi berbaring. Dalam posisi duduk untuk memeriksa inspeksi, kemudian pada palpasi dalam posisi berbaring, dan pada pemeriksaan kelenjar getah bening aksila dalam posisi duduk. Pada status lokalis, pada inspeksi ini kita lihat, yang pertama kita nilai adalah apakah payudaranya simetris. Yang dimaksud simetris adalah jarak antara papila yang kanan ke garis tengah dengan papila kiri ke garis tengah sama. Itu kita sebut sebagai simetris. Kemudian pada papilanya kita periksa apakah ada nipple discharge, apakah ada pointing papil, ataukah ada retraksi. Pada gambar ini ada retraksi dari papila. Kemudian warna kulit, kita lihat apakah warna kulitnya sama dengan sekitar. Pada gambar ini warna kulitnya tampak lebih gelap. Kemudian adakah dimpling? Dimpling adalah lekukan pada kulit. Itu biasanya ada tumor di bawahnya, dan tumornya itu menarik dari ligamentum Cooper sehingga kulitnya tertarik ke dalam. Atau apakah ada puderang? Puderang itu seperti ini, kulitnya seperti kulit jeruk. Itu karena ada sumbatan pada kelenjar getah bening di situ, sehingga cairan dari interstisil tidak bisa terserap ke saluran limfe, sehingga di interstisil banyak sekali cairan, sehingga sel-selnya tampak berjauhan, sehingga pori-porinya tampak membesar. Kemudian apakah ada ulkus ataukah ada edem. Kemudian pada inspeksi kita lihat apakah ada tumor, apakah ada nodul satelit, atau baik pada payudara maupun pada aksila. Setelah inspeksi kita lakukan palpasi. Pada palpasi ini kita deskripsikan. Yang pertama, kalau kita menemukan tumornya lokasinya di mana. Misalnya ini pasien tampak tumor pada kuadran lateral atas, ya. Terus kemudian kita deskripsikan ukurannya biasanya dalam sentimeter, dan ini ukuran lebih tepat kalau kita mengukurnya dengan menggunakan kaliper. Kemudian konsistensi padat kenyal biasanya pada tumor jinak, padat keras biasanya pada tumor ganas. Kemudian batas tumor, pada tumor ganas itu batasnya tidak jelas karena ada infiltrasi ke jaringan sekitar, sedangkan pada tumor jinak biasanya batasnya jelas karena tumor jinak dia mengandung kapsul, mempunyai kapsul. Kemudian permukaannya, pada tumor ganas biasanya permukaannya tidak rata, sedangkan pada tumor jinak karena ada kapsulnya biasanya permukaannya rata. Kemudian kita nilai apakah melekat pada kulit atau tidak. Kemudian apakah melekat pada dinding dada atau tidak, ataukah ada nyeri.
Kemudian setelah itu kita periksa kelenjar getah bening aksila level 1, level 2, infraklavikular dan supraklavikular. Ini kita periksa ipsilateral dan kontralateral. Setelah kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat, dibuatlah diagnosis klinis. Diagnosis klinis dengan mencantumkan tumor, kemudian organ, lokasi, kemudian kecurigaan benigna atau maligna. Misalnya tumor mama dextra, suspek malignansi, ya, atau tumor mama dextra, curiga ganas. Ya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis itu USG payudara, mamografi, atau MRI. Namun yang paling sering adalah kita lakukan USG dan mamografi. Sebenarnya ada pemeriksaan penunjang yang lain, namun ini adalah untuk staging. Jadi fototorak, USG abdomen, PET scan, dan yang lainnya itu diperiksa setelah terdiagnosis dan sesuai indikasi. Untuk USG payudara ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan payudara dan aksila. Curiga ganas apabila kita temukan permukaannya irregular, ini permukaannya irregular. Kemudian taller than wider, dia ini lebih tinggi dibanding lebar. Kemudian tepi hiperechoik, ya. Ada echo interna yang heterogen dan vaskularisasi yang meningkat. Kemudian untuk mamografi ini dilakukan pada usia lebih dari 40 tahun. Karena pada wanita yang kurang dari 40 tahun, pada wanita yang muda itu jaringan parenchymnya, lobulus dan ductusnya masih sangat padat, sehingga kalau dilakukan mamografi akan terjadi dense breast, yaitu payudaranya tampak putih semua, sehingga sulit untuk dilakukan interpretasi. Pada mamografi ini kita curiga ganas apabila ditemui massa yang irregular atau comet sign atau stellate sign. Ini gambaran seperti bintang begini menjulur. Ini karena kanker payudara itu sel-selnya itu infiltrasi ke jaringan sekitarnya. Kemudian ada mikrokalsifikasi seperti ini, ada titik-titik. Kemudian densitas yang meninggi dan translucent di sekitar tumor. Untuk pemeriksaan USG dan mamografi ini ada kriteria dari BIRATS. Kriteria BIRATS 1 apabila negatif, BIRATS 2 itu artinya temuan Cina, BIRATS 3 itu kemungkinan temuannya Cina, BIRATS 4 itu curiga ganas, BIRATS 5 itu sangat curiga ganas, dan BIRATS 6 itu apabila ditambah dengan biopsi dia ganas, maka ini sudah terbukti dia kanker payudara. Kemudian pemeriksaan imaging untuk staging ini apabila sudah terbukti ganas itu bisa kita periksa thorax X-ray. Itu kalau pada foto thorax kita temukan coin lesion, ya, atau effusi pleura, ya. Pada USG abdomen kita bisa melihat adanya liver metastasis. Bone X-ray ini biasanya ke tulang belakang, ya, karena ada venous Batson, ya, yang ini venanya tidak mempunyai katup, ya. Kemudian bone scan, CT scan dan PET scan ini sesuai indikasi. Namun ini semua kita periksa kalau sudah terbukti ganas. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yang penting adalah pemeriksaan patologi. Untuk pemeriksaan patologi ini pengambilan sampelnya bisa pengambilan sampel untuk sitologi, bisa untuk histopatologi. Untuk sitologi itu kita sebut sebagai fine needle aspiration biopsi atau biopsi aspirasi jarum halus.
Jadi caranya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi ini tumornya, kemudian kita masukkan jarum halus, kemudian kita aspirasi. Dari aspiratnya ini kita taruh di objek gelas, kemudian kita buat hapusan, kemudian kita warnai. Dan di sitologi ini kita nilai sel-selnya, jadi bukan jaringannya. Ini pada gambar ini tampak sel-sel yang benigna, sel-sel yang jinak itu ukuran tumornya seragam, kemudian warnanya juga seragam, intinya relatif kecil, ya. Sedangkan yang tumor ganas di sini tampak ukurannya bermacam-macam, warnanya lebih gelap, rasio inti dan sitoplasma yang besar. Kemudian pemeriksaan pengambilan sampel untuk pemeriksaan histopatologi itu bisa dengan core biopsi, vacuum assisted breast biopsi, biopsi insisi maupun biopsi eksisi. Kemudian untuk penilaian dari histopatologi ini biasanya kita sebutkan yang pertama jenis histopatologinya, kemudian kita sebutkan gradingnya, kemudian kalau post mastektomi itu biasanya kita deskripsikan vascular invasion dan surgical marginnya dan lymph node statusnya. Kemudian pemeriksaan lain yang penting adalah pemeriksaan imunohistokimia. Jadi untuk tipe histopatologi ini kita memakai kriteria WHO. Ini ada yang non-invasif dan invasif, tipe lobuler dan tipe duktal. Kemudian selain jenis histopatologi ini, yang tidak kalah penting adalah grading. Grading ini menurut Modified Scarf-Blum Ricketson ini dibagi 3 menjadi well differentiated, moderately differentiated, dan poorly differentiated. Atau kadang kita sebut sebagai low grade, moderate grade, dan high grade. Kemudian untuk pemeriksaan histopatologi tadi, untuk kelengkapannya kita periksa secara imunohistokimia. Untuk pemeriksaan imunohistokimia ini kita memeriksa estrogen reseptor, progesteron reseptor, HER2, dan Ki67. Apabila ER dan PR-nya positif, HER2 negatif, Ki67-nya rendah, maka dia itu luminal A. Apabila ER PR-nya positif, HER2-nya negatif, Ki67-nya tinggi, dia itu luminal B1. Apabila ER PR-nya positif, HER2-nya positif, itu artinya luminal B2 atau kita sebut sebagai triple positif. Apabila ER/PR-nya negatif dan HER2-nya positif, itu adalah tipe HER2. Dan apabila ER/PR-nya negatif dan HER2-nya negatif, kita sebut sebagai triple negatif. Subtipe ini sangat penting untuk penata laksanaan kanker payudara. Setelah kita melakukan pemeriksaan klinis, imaging, dan patologis, maka selanjutnya dibuatlah diagnosis kerja. Untuk diagnosis kerja ini mencantumkan jenis kanker, organ, dan lokasinya. Misalnya karsinoma mama dextra atau ulcus karsinoma mama dextra. Jadi kalau dalam penata laksanaan kanker kita sudah sampai pada tahap diagnosis ini. Dan selanjutnya kita menentukan stadiumnya. Untuk menentukan stadium ini kita perlu pemeriksaan penunjang, yaitu fototorak untuk melihat ada tidak metastasis pada torak dan USG abdomen, dan pemeriksaan lain sesuai dengan indikasi. Untuk kanker payudara, untuk stagingnya itu pakai kriteria AJCC, yaitu kriteria TNM. Untuk tumornya T1 kalau kurang dari 2 cm, T2 2-5 cm, T3 lebih dari 5 cm, dan T4 kalau ada invasi kulit atau dinding dada. Kemudian node kalau N1 itu 1-3 kelenjar getah bening axilla mobile, N2 kalau dia konglomerasi, ya. N3 kalau di infraklavikula,
atau supraklavikula. Ya. Kemudian untuk metastasis M0 apabila tidak ada metastasis dan M1 apabila ada metastasis jauh. Kemudian dari TNM ini kita kelompokkan menjadi stadiumnya. Stadium 1 sampai stadium 4. Yang stadium 0 sampai stadium 2B ini kita sebut sebagai stadium dini atau early breast cancer. Sedangkan stadium 3A, 3B, dan 3C ini kita sebut sebagai stadium lanjut lokal atau locally advanced breast cancer. Dan stadium 4 ini kita sebut sebagai metastatic breast cancer. Ini nanti sangat penting untuk penata laksanaan selanjutnya. Untuk penata laksanaan selanjutnya kita mengacu pada apakah dia itu stadium dini, stadium lanjut lokal, dan stadium metastasis. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.